hati-hati dengan intuisi Anda. Tidak semua intuisi itu benar. Saya Debbie Tanamal sebagai performance coach, kita sering mendengar kata intuisi. Atau sederhananya orang mengatakan bisikan hati atau suara hati. Jadi kita akan lihat ada 3 pertanyaan. Bagaimana membuat Anda yakin bahwa intuisi itu perlu nggak saya dengar? Intuisi kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan adalah kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan. Jadi dia terjadi secara sangat cepat, muncul langsung. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Biasanya intuisi ini sering orang katakan dengan nurani atau suara hati atau indera keenam. Jadi kadang juga orang mengatakan feeling saya nggak enak nih kalau kita pergi ke suatu tempat atau kalau mau meeting mungkin gitu ya, ada hal-hal yang kayaknya tiba-tiba muncul memberi peringatan kepada kita. Nah, kita akan melihat dari salah satu Nobel Prize winning psychologist namanya Daniel Kahneman. Beliau ini pengarang buku Think Fast and Slow. Jadi yang menarik, beliau mengatakan bahwa intuisi itu banyak sekali yang malah hasilnya salah. Jadi yang kita percaya harusnya benar tapi ternyata enggak tuh. Untuk mengetes intuisi Anda benar atau tidak, gunakan 3 pertanyaan ini. Jadi yang pertama Anda lihat adalah dari kebiasaan, pengalaman ya. Apakah Anda sering terekspos dengan kejadian ini? Apakah Anda terbiasa melakukan ini? Karena intuisi itu berkembang dari pengalaman. Contoh yang paling gampang adalah kepala pemadam kebakaran, ya. Kita bisa bedakan antara yang sudah 15 tahun sama yang 1 tahun, itu intuisinya lain. Yang kedua, latihan atau praktek. Jadi Anda di aktivitas itu, Anda sudah terbiasa melakukan terjun sendiri, melakukan latihan atau praktek. Karena intuisi yang baik itu memerlukan banyak latihan atau praktek. Contoh tadi misalnya kepala pemadam kebakaran, kemudian contoh lainnya mungkin chef. Kita tahu chef yang keren banget, yang jam terbangnya tinggi, dia mungkin nggak usah ngukur garam atau apa aja, itu dia udah punya insting, udah punya intuisi. Kalau kita yang masih baru, kita itu harus pakai takaran yang gimana gitu ya. Jadi intuisi memerlukan latihan atau praktek. Yang ketiga, banyak juga orang yang mengatakan saya udah sering di kondisi seperti itu. Saya juga praktek, tapi ada feedbacknya nggak? Misalnya Anda latihan biola gitu ya, 3 tahun, tapi Anda nggak pernah ada feedback, nggak pernah ada guru, coach yang katakanlah menilai yang Anda mainkan itu benar atau tidak. Dan tiba-tiba Anda dihadapkan pada suatu situasi yang Anda lihat, kayaknya saya harus mainnya begini atau gimana gitu. Nah, itu nggak mungkin. Walaupun Anda sudah latihan berulang kali, perlu ada feedback yang langsung dan konkret. Satu quote dari Profesor Kahneman ini terkait yang ketiga mengenai immediate feedback, saya bacakan ya. If you want to train your intuition, you have to know almost immediately whether you get it right or get it wrong. Jadi kalau mau melatih intuisi, Anda harus tahu secara cepat, secara langsung feedbacknya. Yang gue lakukan ini benar atau tidak. Ya tentu itu membutuhkan tadi latihan, pengalaman, tentu harus ada feedback. Karena kadang-kadang kita bermain dengan pikiran kita sendiri, menurut kita benar, padahal pas orang lain kasih feedback itu salah. Semoga 3 tips ini, yang pertama adalah pengalaman atau kebiasaan, yang kedua adalah praktek atau latihan, dan yang ketiga adalah immediate feedback. Jadi kalau tiba-tiba dalam suatu kondisi Anda harus memutuskan sesuatu dan tiba-tiba ada gut feeling yang memberikan suara gitu ya, jangan lupa cek di 3 hal ini, karena ini terkait dengan science based dan bukan asal-asalan. Terima kasih.